Kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan ada talk show tentang how to be market leader in MNC industry. Ya, hari ini kita sudah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa. Ini juga teman-teman dari alumni UGM. Ya, jadi teman-teman yang sudah hadir di sini. Yang pertama, ini ada Brigita Dian Ratna Sawitri. Jadi Mbak Brigita ini dari tahun 2012 sampai dengan 2017, beliau kuliah di Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kemudian tahun 2017 sampai sekarang, beliau di PT Paragon Technology and Innovation sebagai Business Development Executive. Kita langsung mulai saja Kak Gita. Halo Kak, apa kabar? Baik ya. Ini ada yang dari TIP teman-teman? Wah, ini banyak pendukungnya ya, luar biasa. Oke, boleh silakan duduk Kak Gita. Dan selanjutnya kita ada narasumber juga, Kak Nelsa Dwi Wahyuni, ini dari Fakultas Ilmu Ekonomi Visible Universitas Gadjah Mada. Beliau lulusan 2017, betul ya? Iya, ini baru banget berarti ya. Kemudian tahun 2018 sampai sekarang, beliau bekerja di PT Paragon Technology and Innovation sebagai Public Relation atau CSR tim dari PT Paragon Technology and Innovation. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Nelsa. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasa hari ini Kak? Alhamdulillah puasa walaupun sahur dengan kerupuk dan air putih tadi ya. Langsung udah dari Jakarta tadi jam 5 subuh ya ini ya. Luar biasa sekali. Boleh duduk Kak Nelsa? Iya. Nah, dan selanjutnya yang ketiga ini juga ada narasumber yang gak kalah cantiknya. Jadi hari ini kita narasumber semua cewek-cewek ya. Ini ada Kak Anissa Ria Gitanjali. Beliau 2000. Oh, banyak fansnya ternyata ya, Kak Rita ya. Nah, ini dari tahun 2014 sampai 2018, karya ini S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Nih, itu dari FEB mana? Banyak ya. Kemudian tahun 2018 sampai dengan sekarang, beliau di PT Paragon Technology and Innovation sebagai Human Capital Management. Halo, Karya. Iya, tadi mana teman-temannya kayaknya banyak membawa pasukan ke sini ya? Oh, mari nge-share terus. Jadi teman-temannya yang hadir hari ini ya. Oke. Boleh bergabung dengan kedua narasumber kita? Iya. Oke. Ini kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja, jadi nggak perlu tegang ya teman-teman ya. Kayaknya langsung tadi mentang-mentang mau memperebutkan hadiah 300 langsung seksama langsung mengeluarkan catatan gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Karena tadi kan kita temanya tentang apa teman-teman? Ada yang mau nyimak nggak dari temanya apa? How to be market leader in FMCG industry. Nah, ada yang tahu nggak sih sebenarnya FMCG itu apa? Oh, sudah tahu, luar biasa. Nggak perlu dijelaskan berarti ya? Enggak ya, saya mau tanya mungkin ke Kak Nelsa tentang FMCG ini sebenarnya apa sih Kak? Kayak adik-adik di sini udah pada tahu ya. Udah searching duluan kayaknya. Udah searching duluan. Jadi FMCG ini adalah betul kata teman-teman tadi adalah fast moving consumer goods, di mana produk yang cepat habis di pasaran karena dengan harga yang terjangkau dan juga dibutuhkan oleh kita dalam keseharian. Jadi contohnya seperti kosmetik. Nah, itu termasuk ke dalam fast moving consumer goods, nah gitu. Jadi teman-teman yang cowok di sini pakai kosmetik nggak? Pakai nggak? Jujur. Kalau ngomongin kosmetik langsung malu kan kayaknya? Iya. Ada yang mau ngacungkan tangan pakai kosmetik? Ya kalau dapat 330. Oh, dia pakai loh sebelah sana. Iya, yang berbaju pink. Pakai facial wash. Oh, pakai facial wash. Tadi kesini mandi nggak? Mandi kan? Mandi ya. Mandinya pakai sabun nggak? Teman-teman yang cowok mandinya pakai sabun nggak? Pakai kan? Pakai sampo? Sabun wajah maksudnya ya? Iya, sabun wajah. Jadi sabun, sampo, dan facial wash itu juga termasuk ke kosmetik sebenarnya dan juga menjadi bagian dari FMCG gitu Kak. Oh gitu. Jadi di sini nggak cuma cewek yang pakai kosmetik ya. Jadi tadi kalau ada yang tanya, cowok pakai kosmetik nggak? Aduh, kayaknya malu-malu gitu ya jawabnya. Padahal pasti hari ini pakai deodoran dong ya.
Oh atau enggak ya? Waduh hati-hati ya sebelahnya ya, siap-siap ya sebelahnya cowok ya. Ya jadi kosmetik ini juga dipakai untuk laki-laki juga gitu ya. Deodoran, sabun wajah, shampoo itu juga dalam termasuk kategori kosmetik. Jadi intinya adalah produk yang digunakan agar kita tampil lebih fresh lagi. Nah itu ya, ini benar-benar produk yang memang setiap hari kayaknya kita butuhin deh kak ya. Nah oke, nah kalau tadi teman-teman lihat videonya ya, kita bisa menyaksikan tadi bahwa PT Paragon Technology Innovation tumbuh secara pesat ya. Kalau tadi menyimak sekitar 16 ya kak ya, 16 kali pertumbuhannya lebih cepat gitu ya. Nah kita kan tahu juga ya kalau kenapa sih kalau melihat Wardah Makeover ini yang dulunya mungkin dari teman-teman mungkin masih SMA ya, kalau dulu saya zaman awal kuliah tuh Wardah tuh masih ya belum sebesar sekarang gitu ya. Jadi kalau sekarang kan kita melihat Wardah ini kayaknya rame banget, Makeover rame banget, Emina rame banget gitu. Sebenarnya rahasianya apa sih? Mungkin dari Kak Gita yang mau menjelaskan. Rahasia kenapa sekarang Wardah Makeover Emina bisa kayak segitu cukup digandrunginya gitu ya kak ya. Mungkin kalau aku kebetulan kan dari segi komersial, karena aku dari komersial departemen. Nah kalau dari kami tentunya kita terus berinovasi, kita terus berkembang seiring juga berkembangnya pasar yang terus tumbuh. Bahkan kita tumbuhnya lebih tinggi daripada perkembangan pasar. Artinya tumbuhnya pasar juga dipengaruhi oleh kita. Kita bertumbuh di angka 43% ya kayak tahun 2018. Yang mana pada saat 2018 pasar mungkin kalau nggak salah sekitar 30-an gitu ya, turun-turun malahan kan gitu. Nah jadinya itu tadi, yaitu kita terus berinovasi, memberikan yang terbaik, dan kita terus melihat perubahan pasar itu seperti apa, dan terus berinovasi memberikan produk-produk yang terbaik juga, dan tentunya servis yang terbaik juga. Itu kalau dari segi secara umumnya sih. Mungkin kalau komersial nanti bakal ada yang kayak lebih detail lagi, atau mungkin bisa dinampilkan sekarang ya. Boleh mau menampilkan slide-nya langsung? Jadi sesuai dengan perusahaannya PT Paragon Technology and Innovation. Jadi Paragon selalu memberikan inovasi terhadap produk-produk terbarunya gitu. Ya, ini mungkin informasi dulu aja juga supaya teman-teman bisa terbayang sebesar apa sih bisnis Paragon saat ini, yang artinya pun kita juga terus membutuhkan talent-talent baru untuk semakin membesarkan bisnis kita gitu. Yang pertama yang tadi ada juga di video kita itu dari nomor 1 untuk make up, kemudian juga nomor 1 untuk moisturizer, dan 3 untuk cleanser. Dan bisa dilihat berdasarkan 2018 Paragon sudah tumbuh sebesar 43% gitu, dan diprediksikan di tahun 2011 size kita akan lebih besar 50 kali lipat pada tahun dari 2009. Wow, luar biasa ya. Berarti ini pastinya juga membutuhkan banyak sekali SDM baru ya kak ya. Dan tentunya juga di komersial departemen gitu. Komersial tentu ini karena yang menentukan dari seberapa besar kan dari tim komersial dan juga yang di depan garda pandang gitu ya kak ya. Oke, mungkin kalau dari tim marketing nih bagaimana sih kontribusinya terhadap perkembangan Paragon ini? Mungkin Kak Nelsa boleh menjelaskan sedikit. Kalau tadi sudah dijelaskan dari segi komersialnya, mungkin dari marketingnya. Kalau dari segi marketing, ini agak susah, boleh berdiri nggak kak? Boleh ya, biar lebih enak ya. Kalau dari segi marketing, boleh ditampilkan slide yang pertama. Di sini teman-teman yang dari jurusan FEB ada yang bisa ngasih tahu nggak sih apa itu marketing? Ada yang mau ngasih tahu? Lumayan loh beramal di bulan Ramadan. Ada yang tahu nggak apa itu marketing? Pasti tahu deh. Ayo, ada yang mau? Oke, kejauhan. Kamu apa itu marketing? Oke, benar. Ada poin yang benar di situ. Bagaimana kita mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi marketing itu apa sih kak? Next, marketing menurut Philip Kotler adalah bagaimana kita mendefinisikan bagaimana nilai-nilai yang akan kita sampaikan ke customer. Jadi apa sih kontribusi dari marketing ini terhadap posisi Paragon saat ini yang menjadi market leader? Kita mendefine masing-masing brand kita, mereka harus memiliki karakter tersendiri kak, karakter yang kuat tentunya. Jadi dengan adanya karakter yang kuat itu, tentu teman-teman bisa membedakan antara satu brand dengan brand lain. Nah, dari sanalah dengan adanya karakter ini, akhirnya
customer atau konsumen, mereka akan tertanamkan di dalam pemikiran mereka bahwa brand Wardah itu seperti ini loh, brand makeover seperti ini loh. Nah, hal itulah yang tentunya akan berkontribusi terhadap posisi kita di nomor 1 di Indonesia saat ini. Gitu sih Kak, kalau menurut. Oke, itu dari tim marketing ya. Mungkin dari Kak kita tadi kayaknya ada sedikit menambahkan lagi untuk komersial, karena marketing dan komersial ini kan pastinya saling berhubungan gitu ya. Boleh balik ke slide aku lagi? Ya. Maaf ya Kak Hana. Nah, jadi pas banget sih, tadi kan Kak Nelsa udah ngebahas sedikit ya soal marketing. Dan dimana mungkin sebenarnya agak sedikit mirip-mirip kalau dilihat secara sepintas antara komersial dan juga marketing gitu. Jadi ini untuk komersial departemen kita. Nah, marketing itu adalah awalannya banget sebelum kita masuk ke komersial. Jadi marketing itu nanti akan membuat trigger bagaimana kita itu bisa aware terhadap suatu brand. Nah, kemudian dari setelah muncul brand tersebut, baru deh ini kerjaannya ranahnya komersial nih istilahnya. Dimana kita ada beberapa divisi di komersial department, yaitu yang pertama ada customer marketing management dan key account management. Itu di situ kita memaksimalkan kemungkinan dari customer itu untuk membeli produk kita gitu. Kan tadi udah tuh triggernya dapat dari marketing, ada suatu brand. Nah, kemudian customer marketing dan key account berkolaborasi, yaitu yang berhubungan dengan channel-channel seperti Guardian, Watsons, Department Store, dan yang lainnya, memperbesar peluang sehingga kita bisa beli dari promo-promo, dari diskon-diskon yang diberikan, kayak gitu. Nah, kemudian juga ada customer development, yaitu memotivasi retail untuk support penjualan kita. Itu lebih kayak kepada berkoordinasi langsung dengan toko-toko yang ada menjadi kerjasama dengan kita, vendor-vendor kita, seperti itu. Dan business development, yaitu di mana divisi saya saat ini, itu memaksimalkan trial rate melalui seperti demand creation, activation di counter, service dari teman-teman yang ada di counter-counter. Mungkin sering kan ya belanja di Guardian, Watson, atau belanja di mana biasanya? Atau dari e-commerce ya? Mirota, ya banyak sih ya di Jumat kayaknya kalau Mirota ya, iya. Dulu saya juga belanja di Mirota sih ya, kalau enggak Gading Mas gitu kan ya, gitu ya. Nah itu dia yang jadi ranahnya dari komersial gitu. Nah, terus di komersial juga ada satu lagi divisi, yaitu store development, yaitu kita memberikan support sehingga bisa menghadirkan feature-feature, booth-booth yang emang bisa mendukung dari penjualan kita itu tadi. Jadi juga menyambung dari yang tadi Mbak Nurul juga sampaikan, apa sih yang membuat Wardah Makeover Emina bisa menjadi market leader seperti saat ini? Tentunya yaitu kolaborasi dari berbagai departemen dengan marketing, dengan HC, dengan engineering, dengan komersial, dan tentunya juga kolaborasi di dalam departemen itu sendiri. Seperti itu sih tambahan dari saya. Kerjanya ternyata banyak sekali ya di komersial ya. Betul sekali. Betul. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke komersial ini akan ada banyak sekali divisinya juga di dalamnya ya. Jadi mungkin teman-teman mau masuk ke customer marketing management atau key account management gitu, nanti sesuaikan dengan passionnya masing-masing gitu ya Kak Gita ya. Oke, semakin jelas dan paham tentang komersial itu seperti apa? Pokoknya komersial itu gimana caranya buat menghasilkan cuan yang banyak gitu ya istilahnya ya. Iya, jadi kalau marketing bagaimana supaya kita bisa memunculkan karakter dari customernya. Nah ini bagaimana supaya cuannya makin banyak nih gitu. Nah kalau tadi sudah jelaskan dari segi marketing dan juga dari Kak Gita. Nah pastinya ini kalau tadi kita lihat kalau pertumbuhan Paragon yang segitu besarnya hampir bisa ditargetkan 2019 akan 50% lebih besar peningkatannya, seperti itu betul ya. Nah kalau lebih besar pastinya akan membutuhkan banyak lagi orang dong di dalamnya gitu ya. Nah mungkin dari Karya mungkin mau menjelaskan tentang gimana nih Kak tentang kontribusinya sehingga Paragon bisa menjadi market leader seperti sekarang. Oke. Jadi gini teman-teman, teman-teman ya, Karya masih satu angkatan kan, cuma beda ya, satu angkatan ya, itu kan satu angkatan. Aduh beb. Nah, jadi kalau di HCM sendiri kontribusinya terhadap Paragon bisa jadi market leader itu gimana sih? Nah, kan kalau kita sebuah perusahaan nih, perusahaan, organisasi atau bahkan cuma himpunan yang kecil-kecil komunitas itu kalau nggak ada orang mau apa? Ya nggak sih? Nah, ketika memang kita itu membutuhkan orang, nah HC itu benar-benar berfungsi di sini. Ada 3 poin penting kenapa HC itu bisa menjadi
memberikan kontribusi yang banyak sama Paragon. Yang pertama, gimana caranya kita bisa cari talent yang benar, on the right man on the right place. Yang kedua, gimana caranya kita bisa ngembangin talent-talent itu. Nah, kan di sini Paragon udah jadi market leader ya Kak. Di situ kita gimana caranya ngembangin pionir-pionir dari misal dari tim R&D, terus dari PID, dari brand, bahkan gimana caranya mereka buat lebih mendevelop diri mereka, itu juga dibantu sama dari HCMOD. Terus juga yang ketiga terakhir itu gimana cara nge-keep kita nge-retain karyawan biar mereka nggak pergi kemana-mana. Itu adalah hal penting dari HC yang bisa menjadikan kontribusi besar bagi Paragon menjadi market leader seperti itu Kak. Nah, ini ada sedikit penjelasan tentang HCMOD sendiri. HCMOD ya, teman-teman mungkin masih pada tidak begitu awam ya mengenal kata-kata HCMOD. Apa sih itu sebenarnya HCMOD itu ya HCM Human Capital, atau sebenarnya yang teman-teman tahu di sini manajemen ya HR Human Resource. Nah itu sebenarnya sama, cuma di Paragon memang disebutnya HCMOD. Apa itu HCMOD? Human Capital Management dan Management and Organization Development. Nah, HR sendiri di sini ya, aku bilangnya HR aja ya biar teman-teman lebih familiar. Nah, di sini role-nya apa sih sebenarnya? Yang pertama, mungkin teman-teman di sini juga udah tahu salah satu dari kalian dari MSDM ya, apa sih role-nya tuh? Yang pertama ada Administration Expert. Nah, jadi gimana caranya HR itu benar-benar bisa nge-keep teman-teman karyawan. Jadi gimana caranya bisa membuat sistem, proses dan kayak struktur yang tepat buat teman-teman karyawan. Kemudian yang employee advocacy. Nah, jadi kita benar-benar tahu gimana sih caranya menjaga kontribusi dari teman-teman, kemudian dari komitmen teman-teman Paragonian ya sebutannya karyawan, kemudian change agent. Jadi di sini itu HCMOD itu menjadi change agent. HCMOD itu istilahnya menjadi garda pengembangannya teman-teman Paragonian. Jadi kalau misalnya harus ada perubahan, menghadapi bagaimana sih caranya menghadapi perubahan itu. Nah, kemudian ada bisnis partnernya. HCMOD juga istilahnya menjadi strategic partner dari perusahaan, gimana sih membuat praktek-praktek HR, kemudian proses HR itu bisa inline sinergi dengan strategi perusahaan. Kemudian lanjutnya, nah kenapa harus dipisahin antara HCM sama MOD? Kalau HCM itu lebih ke internal personelnya ya. Jadi di sini membangun industrial peace yang benar-benar mensupport dari pengembangan bisnisnya, dari gimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas, kemudian happiness dari para Paragonian, dan gimana cara kita bisa engage teman-teman Paragonian seperti itu. Nah, kalau untuk MOD sendiri itu lebih ke kapabilitas, gimana caranya kita bisa membuat sistem dan menginline-kan dengan strategi bisnis biar kita tuh bisa mencapai organisasi yang efektif dan efisien seperti itu. Jadi lebih ke sistemnya. Nah, lanjut. Nah, di human capital itu ada apa aja sih? Yang pertama, sebenarnya ada 3 ya, ada industrial relation sama employee relation, itu sama sebenarnya satu bagian, cuma beda fokusnya ketika kita ngomongin tentang perusahaan manufaktur nih. Nah, perusahaan manufaktur itu pasti kan juga ada pabriknya kan Kak. Nah, di pabrik itu pasti juga ada pekerja pabrik, dan gimana caranya kita bisa nge-maintain juga teman-teman dari buruh pabriknya, dan itu lebih ke industri kan, gimana caranya juga kita membuat good relationship sama para government gitu. Jadi misal kayak Kemenaker dan lain sebagainya. Kemudian kalau employee relation itu lebih umum. Jadi ketika kita benar-benar fokus pada employee ya, mau itu dia di DC kayak di distribution center atau di HO di pusat ataupun di pabrik, ya kita benar-benar mencari cara bagaimana kita itu bisa nge-keep mereka, kita bisa membahagiakan mereka kayak gitu. Nah, yang kedua ada office management, itu lebih ke administrasi sama servisnya. Jadi begitu dia masuk, ya apa aja sih benefit yang diterima, apa aja sih tunjangannya dan lain sebagainya. Kemudian ada culture management, mungkin di sini masih pada awam ya. Apa sih itu culture? Jadi lebih ke Paragon kan punya visi misi value ya. Nah, visi misi value itu benar-benar dibawa sama para leader-leadernya, baik dari CEO sampai BOD-nya. Gimana sih caranya benar-benar kita itu bisa mengimplementasikan, menularkan ke teman-teman Paragonian, ke bawahannya itu gimana.
kayak gitu. Nah, lanjut ke MOD. Nah, ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu rekrutmen manajemen. Jadi, gimana sih caranya kita bisa memenuhi MPP? Tahu MPP nggak teman-teman? Nggak tahu? MPP itu Manpower Planning. Jadi kita benar-benar tahu nih kebutuhan. Misal di divisi ini kita butuh berapa orang. Kita mencari orang yang kualifikasinya seperti apa. Nah, kayak gitu. Terus kita juga based banget sama yang namanya the right man on the right place at the right time. Jadi benar-benar mungkin teman-teman tahu ya, Paragon kan sering banget mengadakan rekrutmen, dan itu juga kita mencarinya nggak asal-asalan, karena memang ada hal-hal yang perlu benar-benar kita cari yang terbaik di antara yang terbaik ya gitu. Nah, terus yang kedua ada Paragon University, itu mendevelopment dari Paragonian dari awal masuk sampai akhir. Nah, jadi misal dari induction, kemudian nanti apakah dia ada project assignment, OJT, jadi along the journey seorang Paragonian kayak gitu. Nah, ketiga itu ada people development, jadi lebih ke managing performance sama talent management. Ini sebenarnya rada sama ya, kayak Paragon University juga mengembangkan, tapi kalau yang people development ini lebih benar-benar gimana caranya kita mencetak talent yang benar-benar bakal jadi future leadernya Paragon kayak gitu. Nah, yang terakhir ada organization development, gimana kita bisa nge-set up sih sistem struktur dari Paragon. Jadi misal gimana perampingan strukturnya, ataukah harus gendut, ataukah harus kecil. Jadi intinya gimana caranya biar bisnis itu tuh bisa meningkatkan growth-nya juga, tapi dengan melalui cara yang efektif dan efisien seperti itu, Kak. Nah, masih ada lagi yang mau dijelaskan mungkin, Karya? Challenge-nya nanti aja. Challenge-nya oke, mungkin nanti ya, baik. Ya, jadi tadi adalah bagian-bagian dari HC ya. Kalau teman-teman mungkin mengenalnya HR ya. Nah, jadi kalau di HR ini lebih kalau teman-teman mungkin job fair gitu ya, kayak misalnya bersama tim HR gitu ya. Kadang suka ini nggak sih kalau coba Paragon kayak berkali-kali gitu nggak? Ada yang nyoba sampai 3 kali mungkin? Oh, belum pernah. Oh, ini baru-baru ya masalahnya ya, luar biasa ya, baru mau lulus gitu ya. Semoga nanti dipermudah gitu ya. Nah, kalau tadi sudah jelaskan tentang bagaimana sih cara memaintain SDM-nya di dalamnya dan juga cara mencari SDM yang baru demi perkembangan si Paragon ini supaya lebih besar gitu ya. Nah, mungkin tadi Kak Nelsa juga ingin menambahkan sedikit tentang bagaimana nih si marketing ini supaya bisa membuat produknya juga bisa lebih besar lagi tuh tujuannya mungkin ya. Pengen tahu nggak di dalam marketing itu apa aja? Pengen tahu nggak teman-teman? Ada yang kemarin daftar kan ya? Kemarin daftar nggak sih Kak? Ada yang daftar marketing? Cuma dikit ya? Oke, baiklah. Tapi yang lain mau dikasih tahu nggak? Mau diberikan info? Mau lah ya. Marketing dan sales itu berbeda ya Kak. Jadi marketing bertugas untuk mengidentifikasi sebelum kita masuk ke dalam pasar, dan sedangkan sales itu nanti berhubungan dengan sales. Nah, teman-teman pasti tahu lah itu ya. Next. Nah, jadi apa aja sih yang dilakukan oleh marketing itu di dalam Paragon? Kita meng-create 3 hal ini. Pertama adalah value, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Masing-masing brand memiliki value tersendiri. Selain itu, tugas lainnya dari divisi marketing itu kita memaintain relationship. Nah, relationnya itu antara apa sih? Kita memaintain relation bukan hanya kepada eksternal, tetapi juga internal. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Gita, bahwa Paragon bisa menjadi market leader seperti saat ini, itu tentunya karena di dalam perusahaan kita itu relationship antara satu departemen dan departemen lain itu termaintain dengan baik. Selain itu, relationship-nya juga dijaga dengan pihak-pihak luar seperti brand ambassador atau seperti spokesperson kita atau influencer. Nah, itu juga menjadi bagian dari divisi marketing. Dan media-media seperti televisi atau media-media lainnya yang sekarang sedang booming itu juga menjadi bagian dari marketing. Kemudian yang ketiga bagian dari marketing adalah consumers and society. Jadi kita juga memanaging consumers atau konsumen-konsumen, apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen dan apa sih yang saat ini sedang booming atau sedang tren di society, itu juga menjadi bagian dari marketing. Next. Nah, kalau ini kayaknya teman-teman pada tahu ya, apa sih labuhan akhir dari marketing. Nah, labuhan akhirnya tentu yang sama seperti teori yang kita pelajari dulu. Nah, kebetulan saya dari ilmu komunikasi dan juga mengambil bagian marketing waktu di kuliah dulu.
saya mempelajari ini nih di kuliah. Ternyata di pekerjaan saya menemukan hal ini, tapi langsung melihat di lapangannya seperti apa. Nah, jadi teori-teori yang kita dapatkan dulu di zaman kuliah itu akan sangat terpakai di marketing. Nah, awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advokasi. Jadi yang paling penting bagi Paragon adalah advokasi ini. Kenapa? Karena dengan adanya orang yang sudah loyal, tapi dia juga membantu kita untuk seperti word of mouth lah kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi misalnya nih kayak sekarang lagi ada tren influencer, dia memakai Wardah, tapi dia nggak hanya memakai Wardah untuk diri dia sendiri, tapi juga menginfluence teman-teman di sekitarnya. Nah, itulah yang menjadi kunci kuat dari Paragon, kenapa dia bisa menjadi market leader, karena adanya advokasi ini. Next. Kayaknya di skip aja. Nah, ini untuk biar teman-teman pasti kenal dong ya dengan ini ya. Kenal lah ya. Ini adalah salah satu bentuk tren tadi, tren antara konsumen dan society, di mana KKI ini kalau kita tahu posisinya bukan berada di kota besar ya, dia berada di sebuah kota di bagian timur ya kalau nggak salah ya, di bagian timur sana, tapi dia bisa booming. Nah, itulah yang menjadi tantangan di dunia marketing, dan juga selain tantangan itu juga menjadi nilai positif, karena dengan adanya digital tentu tren market kosmetik itu semakin tinggi, terutama dengan adanya KKI ini semakin booming lah kosmetik ya. Nah, next Kak. Nih, untuk biar teman-teman bisa mengetahui lebih dalam mengenai brand-brand yang kita miliki, mungkin boleh lihat video. Welcome to Emina Playground. Wardah, feel the beauty. Nah, dari 3 video ini teman-teman udah bisa mulai mendefine apa sih value dari masing-masing brand. Kalau Emina apa? Fun dan cheerful ya. Kalau makeover? Bold. Nah, kalau Wardah? Benar. Nah, itulah apa yang sebenarnya dikerjakan oleh marketing di dunia industri FMCG ini. Jadi kita mendefine dari awal, mulai dari konsep brand ini akan kita perkenalkan seperti apa sih, sehingga nah kayak teman-teman tadi bisa menangkap nilai apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itulah sebenarnya menjadi tujuan dan pekerjaan dari divisi marketing. Next Kak. Next. Ini pencapaian Wardah. Nah, ini yang paling penting nih. Apa aja sih yang terdapat di dalam divisi marketing itu? Kita dipimpin oleh seorang Chief Marketing Officer, yaitu Bapak Salman Subakat. Kemudian di bawahnya ada Marketing Director yang saat ini dijabat oleh Ibu Putri Dia Paramita. Kemudian ada 1, 2, 3. Nah, ada 6 departemen yang di bawah divisi marketing. Pertama adalah brand management. Oke Kak, next. Nah, apa sih fungsi dari brand management itu? Next. Mereka menjadi business driver, jadi mereka lah yang membuat, mereka lah yang mendefinisikan marketing mix. Kalau teman-teman sudah belajar marketing mix, nah itu yang dilakukan oleh tim dari brand management, mulai dari produk, price-nya mau berapa, place-nya mau di mana, dan promotion-nya akan seperti apa, itu yang didefinisikan oleh brand management, dan mereka mendevelop itu menjadi sebuah inovasi-inovasi yang menjadikan brand ini selalu mempunyai kebaruan. Nah, itu juga menjadi kunci suksesnya Paragon, karena kita selalu memiliki kebaruan setiap tahunnya. Kemudian untuk agar dia juga menjadi brand operation, agar brand ini tidak kalah bersaing di antara ribuan brand lainnya, karena sama-sama kita ketahui bahwa saat ini brand itu sangat amat banyak, bahkan individu seperti kita juga bisa meng-create sebuah brand kan. Nah, itulah yang menjadi tantangan bagi brand management. Next. Selain itu kita punya brand communication. Tugasnya adalah mereka menyampaikan komunikasi kepada user atau kepada konsumen. Kita memiliki 3 divisi di sini. Ada production house, jadi iklan dan baik itu iklan maupun komunikasi atau film itu kita create sendiri karena kita punya PH sendiri di Paragon. Kemudian ada desainer dan ada copywriter. Ini kita memiliki sumber daya dari tim internal kita. Next. Kemudian ada brand innovation. Brand innovation ini adalah divisi yang baru. Tugasnya apa sih? Next Kak.
Nah, mereka membuat brand-brand baru. Jadi soon setelah adanya Makeover, Emina, dan Wardah, nanti akan ada brand-brand baru yang lahir dari divisi brand innovation ini. Jadi ini adalah brand yang baru launching di tahun ini, yang mereka bertugas untuk mencari brand-brand lain yang tentunya akan kita kembangkan nantinya. Next. Kemudian ada divisi media strategi. Apa sih tugasnya? Tugas mereka adalah untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan media. Jadi seperti placement di televisi, placement di media online atau segala macam yang berkaitan dengan media, ini menjadi bagian dari media strategi. Jadi mereka yang memaintain relationship dengan media dari manapun gitu. Dan sponsorship juga menjadi, jadi kalau teman-teman lihat di TV sponsor make up by Wardah, make up by Makeover, itu yang menangani adalah media strategi ini. Next. Kemudian kita memiliki Consumer Marketing Insight. Ini adalah divisi yang menjadi pemikir dari sebuah brand. Jadi mereka menganalisa market dan mencari tahu apa sih yang lagi tren di masyarakat saat ini, atau apa sih yang akan menjadi tren 5 tahun kemudian. Mereka yang menganalisa ini semua, yang akhirnya nanti akan digunakan menjadi patokan bagi brand untuk mendevelop strategi baru dalam mengembangkan brand dan bisnis. Next. Nah, ini tugasnya tadi analisa. Nah, yang ini adalah divisi saya sendiri, Public Relations. Tugas kita adalah, jadi Public Relations ini terbagi menjadi 3, ada Wardah, Makeover, dan juga Emina. Nah, apa sih fungsi dari Public Relations? Mereka tentunya menjadi representasi, jadi menjadi garda depan bagi perusahaan untuk berhubungan dengan pihak-pihak luar. Dan mereka tugas utamanya adalah menjaga reputasi perusahaan agar tetap menjadi perusahaan yang positif di mata masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menjadi brand frontliner. Jadi dan key opinion leader. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan press conference atau pengenalan produk dan acara-acara kegiatan-kegiatan yang mungkin teman-teman di sini pernah mengikuti kegiatan Wardah Days atau Wardah Bright Days. Nah, itu yang menjalankan adalah divisi Public Relations. Kemudian yang terakhir adalah Corporate Social Responsibility. Jadi bagian CSR ini di-handle oleh tim PR. Nah, tapi saat ini untuk Paragon kita bergabung dulu dengan brand ternama kita, yaitu Wardah. Jadi saat ini yang ada CSR-nya itu baru Wardah, tapi sudah melingkupi semua brand dari Paragon gitu. Nah, itulah sedikit banyaknya tentang divisi marketing. Mungkin nanti teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut lagi boleh tanya-tanya setelah ini ya. Sekian Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nelsa. Ya, jadi tadi sudah jelaskan banyak tentang apa aja sih yang ada di posisi HC, kemudian ada juga posisi PR itu seperti apa sih, dan ternyata banyak banget posisinya gitu ya. Dari mulai membuat periklanan, dari mulai membuat ide-ide baru gitu ya, sampai dengan hubungan kepada orang di luar gitu ya. Jadi hubungan, bagaimana sih menjalin hubungan yang baik seperti itu. Nah, kalau tadi di bagian komersial juga sepertinya sudah ada juga ya untuk bagian-bagiannya, atau mungkin mau dijelaskan lebih detail? Sudah jelas teman-teman untuk beberapa bagian-bagian yang ada di dalam divisi 3 ini? Atau masih ada yang bingung? Oh, sepertinya bingung ya. Oke, mungkin mau dijelasin Mungkin lebih ke divisi. lebih ke divisinya Kak Gita sendiri ya, business development. Oke, ya. Jadi kebetulan aku gabung di Patagon itu sebagai business development, di mana itu pekerjaan yang tadi ya seperti saya jelaskan di awal. Kalau tadi kan kalau marketing memang garda depan berhubungan dengan pihak luar, tetapi pihak luarnya yang lebih ke arah instansi juga, kemudian KOL gitu kan ya. Kalau saya garda depan tapi yang berhubungan langsung dengan customer seperti itu. Nah, mungkin kalau dalam business development saya berdiri aja ya. Ada 4 hal yang kita kerjakan di sini. Yang pertama yaitu demand creation. Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada yang pernah ikut Wardah Days, mungkin yang tadi udah diceritain, atau mungkin beauty class, atau mungkin activity apapun dari Wardah atau Makeover Emina. Ada yang pernah ikut? Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang belum gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari demand creation. Kita menciptakan demand, kita menciptakan kemauan dari customer untuk membeli produk kita.
gitu. Kemudian kita di sini melakukannya dengan cara increase awareness, yaitu meningkatkan awareness dari customer gitu. Dari marketing pun juga melakukan hal demikian, tetapi kita lebih dalam scope yang benar-benar mengenakan ke end usernya langsung. Seperti kita bekerja sama dengan QR lokal, kemudian mua-mua lokal, kemudian juga activity yang ada di DC atau kita sebutnya distribution center. Kemudian yang paling utama banget dari business development yaitu people development, di mana kita di sini seorang BD itu bisa menghandle lebih dari 100 orang, yang include teman-teman yang ada di kontak-kontak tersebut, yang mana kita se-Indonesia itu ada 6.000 orang yang terpecah menjadi 33 DC. Bisa terbayang bagaimana menghandle sumber daya manusia sebanyak itu. Kemudian juga belum lagi tim yang ada di kantor yang kita handle langsung juga, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu core utamanya banget dari BD, yaitu mengembangkan tim sehingga tim ini bisa secara optimal menampilkan, merepresentasikan brand Paragon, Wardah, Makeover, dan Emina itu sendiri. Dan tentunya kita di sini juga bekerja untuk meng-grab opportunity, bekerja sama dengan pihak-pihak luar, menjalin relasi, yang mana juga itu juga sama ya tadi, yang marketing juga menjalin relasi, kita pun juga demikian. Misalnya saya waktu itu sempat berada di DC Surabaya, ya saya menjalin relasi dengan pihak company ataupun juga instansi pemerintah yang ada di Surabaya, seperti itu. Nah, ini adalah kerjaan-kerjaan yang sebenarnya kita lakukan. Nah, saya pengen promosi sedikit juga, apa sih yang bisa teman-teman dapat gitu, misalnya kalau masuk ke business development. Bisa next? Nah, business development itu adalah divisi yang tertua yang ada di Paragon, di mana ini adalah divisi yang memang pertama kali dibuat di Paragon. Namanya aja luas ya, business development gitu. Kalau ngebayangin mungkin kayak luas banget gitu nggak sih? Atau kayak udah kebayang, apa sih kerjaannya sebenarnya? Belum ya, masih agak abu-abu gitu. Nah, jadi itu tadi business development, 4 hal tadi itu yang kita memang kerjakan. Nah, di business development ini saat ini akan semakin menjurus ke pengembangan tim dan juga demand creation itu tadi. Dan akan banyak banget hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan di business development, yaitu a lot of room for staff development, di mana di sini teman-teman mendapatkan kesempatan, mendapatkan kebebasan untuk bisa berkreasi, exploring idea, kemudian menciptakan sesuatu yang something new. Dan ini juga tidak hanya di business development aja, PT Paragon memang benar-benar sangat menghargai setiap idea yang keluar dari tim yang ada di dalamnya ya. Tidak hanya dari yang jajaran BOD ataupun yang manajerial yang ke atas, tetapi dari fresh graduate mungkin yang pada saat kita masuk pun aspirasi kita, pendapat kita, idea kita sangat dihargai oleh PT Paragon. Itu hal yang paling benar-benar mungkin saat sejauh ini saya masih agak sulit menemukan kalau di perusahaan lain gitu, berdasarkan cerita teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian lanjutnya lagi, dan di business development kita bisa belajar how to deal and maintain relationship dengan banyak orang yang berbagai macam background, latar belakang, mulai yang mungkin dari sosialita atau mungkin sampai yang dari mahasiswa. Kan pasti karakternya beda-beda ya, dan kita harus bisa menghandle semua dari karakter-karakter tersebut yang tentunya itu sangat beragam kayak gitu. Kemudian next lagi, ini beberapa contoh-contoh ya yang kita pun juga sempat sama beberapa tokoh public figure. Next. Nah, dan ini tadi yang memang fokus utama yang core-nya banget, yaitu kita memimpin tim atau kita menyebutnya subordinat, yang mana itu sangat banyak sampai ada yang menghandle 300 orang, yang rata-rata itu usianya pun masih muda ya. Ada juga yang memang sebagian juga sudah di atas 30-an, tetapi mayoritas masih 20-an. Yang artinya itu kan usia-usia ini usia-usia yang sangat labil gitu ya. Dan kita dituntut pada saat gabung menjadi seorang BD, kita harus mampu mendewasakan diri kita sehingga kita bisa merangkul tim kita ini gitu. Dimana kita tuh kayak jadi role model bagi mereka gitu. Dan di sini adalah hal yang paling challenging tapi pun juga sangat menyenangkan sebagai bagian dari business development gitu. Nextnya lagi. Nah,
tentunya juga di business development sangat besar peluang untuk kita bisa exploring tempat baru, keliling ke kota yang satu ke kota yang lain kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang hobi traveling gitu ya, itu juga sangat pas banget di business development. Jualan banget emangnya. Kebetulan kita masih kurang banget business development karena kita bisnisnya makin besar, kita terus memperbesar DC-DC kita sehingga tim yang dibutuhkan pun itu juga semakin besar kayak gitu sih. Gitu. Dan yang paling penting adalah, ada yang pernah dengar soal ikigai nggak? Pernah ya, gitu kan? Istilah dari bahasa Jepang gitu kan ya. Di sini adalah hal yang paling saya syukuri menjadi seorang business development executive, yaitu di sini saya bisa bekerja sesuai dengan passion, dibayar, dan sekaligus juga saya bisa bermakna untuk orang lain gitu. Mungkin terdengar sangat klise dan terdengar sangat apa sih kayak apa ya? Cuman istilahnya apa sih? Speak banget gitu. Tapi ini adalah hal yang emang benar-benar saya dapatin gitu di Paragon gitu, di mana saya sebagai business development tadi itu saya menghandle banyak orang. Di situ saya dituntut untuk bisa mengembangkan tim saya yang sebelumnya kurang bisa menjadi yang sebelumnya kurang bisa menjadi lebih bisa. Sorry, yang sebelumnya sudah bisa menjadi lebih bisa lagi, dan di sini saya dituntut juga harus bisa memberikan impact positif kepada mereka gitu. Dan di sini teman-teman pasti ngerasain nggak sih saat ada orang cerita ke teman-teman gitu kan, minta saran dari teman-teman, curhat gitu kan, kemudian dia ngikutin saran teman-teman dan ternyata dia berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Happy nggak sih? Happy kan ya? Nah, itu yang sangat saya dapatkan di pekerjaan ini gitu, dimana saya bisa memberikan impact yang positif. Mungkin itu kecil, mungkin itu tidak sesuatu yang besar, tetapi segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari hal yang kecil. Dan itu adalah hal yang paling membuat saya bertahan 2 tahun ada di PT Paragon, karena saya merasa bisa berbagi untuk orang lain dan bisa memberikan sedikit makna gitu untuk orang lain. Seperti itu sih untuk business development. Oke, luar biasa sekali ya. Sampai ngalasan atau Kak ya? Iya. Waktu. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan secara lengkap, secara detail juga oleh Kak Gita bagaimana sih tugas dari business development yang bisa memegang hampir 300 orang gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mungkin sibuknya mungkin sampai 24 jam, kayaknya HP nggak bisa berhenti gitu ya, ada terus gitu. Oke, setelah ini kita akan langsung open buat teman-teman yang akan bertanya. Jadi tadi kalau teman-teman masih bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung saja. Silakan teman-teman buka ke www.pigeonhole.ad. Kemudian nanti masukkan pas code-nya yaitu UGM bertanya. Ya. Mau langsung dipilih, mau dijawab yang mana dulu Kak? Ada dari Kak Dia Ayu, ada dari Kak Fitri, ada Kak Try ya. Oke, ini dari Kak Dia Ayu. Paragon sudah menjadi market leader di Indonesia. Apakah akan mencoba menjadi brand yang go internasional? Dan karakter kosmetik yang seperti apa sih yang masyarakat Indonesia sukai? Oke, mungkin ada yang mau menjawab mungkin dari Kak Nelsa atau Kak Gita? Boleh aku bantu jawab ya. Paragon sudah menjadi market leader di Indonesia dan ada keinginan nggak sih untuk go internasional? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Paragon saat ini sudah go internasional. Tapi yang sudah besar itu di Malaysia, dan baru beberapa minggu yang lalu kita juga sudah develop ke Maroko juga. Maroko, Turki, dan Timur Tengah itu sudah ada, dan baru beberapa minggu yang lalu kita juga habis dari Rusia ikut semacam pertemuan gitu ya, pertemuan antara brand-brand lokal di Rusia. Jadi kita sudah mulai untuk go internasional. Nah, yang sudah besarnya itu di Malaysia. Kemudian brand kosmetik apa sih yang disukai oleh masyarakat Indonesia? Sangat amat beragam dan tidak bisa didefinisikan. Jadi saking banyaknya itu tuh, jadi kita cukup kelimpungan untuk memenuhi itu semua. Tapi sampai sejauh ini pun kita masih berusaha untuk memenuhi itu semua melalui brand-brand kita dan brand yang nantinya akan kita launching. Oke, mungkin ada tambahan oleh Kak Gita?
Sudah cukup ya. Jadi seperti itu ya Kak Dia ya. Jadi Paragon sudah membuka distribusi center di Malaysia gitu ya. Oke, ada tambahan sedikit boleh. Tambahan juga kalau tadi kan warga ya, mungkin kalau saya kan sebagai business development untuk makeover juga, jadi makeover pun mungkin untuk membuka semacam kayak tokonya di luar itu masih belum sampai saat ini. Tapi kita sudah mensupport kegiatan Paris Fashion Show waktu itu bersama Titi Saputra dan juga Paula Verhoeven sebagai muse-nya, dan ya itu kita ke Paris sih gitu. Jadi makeover udah dikenal juga di Paris. Wow, keren ya. Paris, sampai susah saya bilangnya ya. Mau bilang Paragon tuh Paris gitu. Jadi makeover sudah support di Paris juga ini. Jadi sudah mulai go internasional juga. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari ada Mimin. Oke, dari Kak siapa Kak Hana? Dari Kak Fitri. Dari Kak Fitri Hastani ini bertanya, perusahaan kosmetik di Indonesia saat ini tidaklah sedikit dan terus tumbuh serta bertambah. Betul banget ya. Nah, bagaimana sih cara Paragon untuk dapat bertahan menjadi market leader di bidang FMCG industry? Oke, mungkin mau dijelaskan oleh Kak Gita langsung ya, karena yang langsung berhubungan dengan end user kita. Ya. Kalau bagaimana caranya, mungkin tadi ya balik lagi dengan penjelasan yang tadi seperti disampaikan kita bertiga juga di awal, yaitu kita terus berinovasi, terus belajar, dan terus mau membuka diri terhadap segala inputan dari manapun sih, itu paling utama banget ya. Karena tanpa inovasi itu kayaknya kita ya bakal stagnan di situ-situ aja gitu. Dan tentunya kalau kata CMO kami itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi lebih baik kita tuh mencoba, ya mungkin ada yang kurang sempurna, tetapi paling nggak kita berani untuk mencoba dulu gitu. Tapi bukan berarti ya ditetapkan habis itu kayak jadi seenaknya gitu juga, bukan ya. Tapi maksudnya adalah di sini jangan takut untuk berinovasi, itu tadi sih sebenarnya kuncian utamanya banget. Dan tentunya itu tadi, kita nggak bisa hanya pada satu divisi aja, tapi memang kolaborasi dari setiap departemen sih. Dan satu pesan yang paling saya ingat dari dari CEO kami, Ibu Nur Hayati Subakat, yaitu kita bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Itulah yang bisa membuat Paragon bertahan sampai sekarang. Karena pada tahun 99 ya Kak, atau 2090-an ya, itu Paragon sempat mengalami kebakaran hebat, yang mana kita pabrik kita yang masih kecil pada saat itu juga yang memang hancur di lahap api. Tetapi dari Ibu Nur Hayati Subakat itu berpikiran, nanti karyawan-karyawan aku pas THR aku kasih apa? Itu yang menjadi pegangan utama dari Ibu Nur Hayati Subakat, yang memberikan spirit bagi beliau, sehingga beliau tidak menutup perusahaan dan justru malah semakin mengembangkan lagi sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Padahal kalau mau mungkin pada saat itu ya udahlah, udah habis semua harta segala macam, ya udahlah aku pasrah aja, mungkin bisa aja mau kalau kayak gitu kan. Cuman Ibu Nur kami memilih jalan yang berbeda. Dia memikirkan karyawan-karyawan yang ada di Paragon, sehingga beliau berusaha sekeras mungkin mendapatkan pinjaman, dan akhirnya adalah Paragon sampai detik ini. Gitu. Oke, pertanyaannya panjang ya. Jadi kembali lagi ke nama perusahaan kita ya. Jadi ada PT Paragon Technology and Innovation. Jadi Paragon di sini selalu berinovasi dan memberikan hal baru gitu. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari Kak Ashifa. Kak, biasanya divisi HR atau kalau di Paragon HCMOD itu kan kebanyakan dari jurusan psikolog. Nah, kalau di Paragon, apakah untuk semua jurusan? Sebenarnya semua jurusan. Jadi kita benar balik lagi ya, the right man on the right place. Jadi kita nggak stick pada ya udah psikologi doang. Buktinya tuh kata yang ada di sana, beliau itu dari geografi, tapi dia diterima di HCMOD. Nah, jadi kita tuh benar-benar di saat rekrutmen, di saat kita wawancara, ngelakuin seleksi, itu tuh kita lihat sih kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuan dia. Kalau memang dia dari geografi, tapi dia benar-benar bisa people oriented, ya udah berarti dia mempunyai kesempatan untuk bergabung sama Paragon. Bahkan juga nggak cuma dari geografi, bahkan di senior saya pun juga dia dari teknik mesin pun juga dia bisa gitu, dia megang people development-nya kayak gitu. Jadi memang untuk di Paragon sendiri, baik di HCM atau beberapa divisi lainnya, itu tuh tidak mematok satu jurusan saja seperti itu. Nah gitu ya, jadi uniknya di Paragon ini kalau teman-teman suka ikut job fair juga, jadi Paragon biasanya langsung all major ya Kak ya. Jadi
tenang aja di sini teman-teman yang nggak jurusan psikolog pun juga nanti bisa coba gitu. Oke, kalau tadi sudah 3 penanya, kita balik lagi ke 3 narasumber kita. Kalau tadi sudah teman-teman bertanya apa tantangannya seperti itu dan juga kalau masuk HC itu harus seperti apa. Nah, saya juga pengen bertanya nih, ini kan ada Kak Gita, Kak Nelsa dan juga Kak Aryani sudah bergabung di Paragon cukup lama gitu ya, cukup lama ya, lumayan ya, 2 tahun itu udah cukup lama ya di saya. Iya, kita pengen tahu dong kenapa sih yang membuat teman-teman di sini betah bekerja di Paragon? Membuat betah di Paragon gitu ya. Tadi sih pas penjelasan yang soal business development itu sih itu tadi sih, yaitu dimana saya di sini bisa mendapatkan kesempatan untuk lebih bermakna untuk orang lain, dan mungkin juga sangat banyak sekali fasilitas juga yang diberikan Paragon ya. Saya di Jakarta dapat mes, kemudian kita juga sangat didukung oleh fasilitas yang membuat kita juga betah di kantor gitu ya. Ada gym, ada perpustakaan, ada kolam renang yang memang mengakomodir secara dari sisi fisik kita ya, mental gitu ya, supaya kita tetap fresh kayak gitu. Nah, yang itu adalah faktor yang ketiganya gitu ya. Faktor kesatunya tadi yang saya sampaikan di awal. Di sini kekeluargaannya kuat banget, sangat saling support satu sama lain, gak ada tuh istilah senggol bacok. Itu yang membuat saya paling betah sih sebenarnya di Paragon kayak gitu, dan tadi itu sih bisa lebih memberikan makna untuk orang lain. Oke, bermakna untuk orang lain ya. Kalau dari Kak Nelsa, apa nih Kak Nelsa yang bikin betah di Paragon? Soalnya mungkin tadi pas ada nge-gym, bahkan ada yang buat main PS juga loh ya. Nah tuh ya, apalagi nih Kak? Ada gym, ada PS, ada basket, ada apalagi ada Muay Thai, terus pokoknya semua olahraga yang teman-teman suka kayaknya ada di Paragon. Jadi apa sih yang membuat saya sendiri betah di Paragon? Kebetulan satu setengah tahun yang lalu saya berada di posisi teman-teman saat ini. Saya menjadi peserta dari kampus roadshow di UGM. Kemudian satu setengah tahun kemudian saya berada di sini. Tentu saya berada di sini karena adanya kepercayaan dari para teman-teman di kantor. Jadi yang membuat saya menjadi betah di Paragon adalah pertama adalah kepercayaan, karena di hari pertama saya bekerja di Paragon saya langsung diberikan amanah untuk menyelenggarakan sebuah event, yaitu Wadah Inspiring Movie Competition. Bayangkan anak pertama masih fresh graduates sudah disuruh untuk menghandle sebuah event sekelas Wadah Inspiring Movie Competition tuh. Jadi di sana kita meskipun anak baru, kita diberikan kesempatan untuk belajar langsung dari teman-teman. Nah, hal itulah yang membuat saya menjadi sangat amat nyaman di Paragon, karena kita diberikan pelajaran langsung dari kakak-kakak yang willing untuk share semuanya. Nggak ada yang pelit ilmu di Paragon, semuanya saling bantu-membantu, baik itu dari manajer, eksekutor, dan seluruh bagian di Paragon ini saling bahu-membahu. Nah, selain itu juga yang membuat saya tentunya sangat bersyukur bisa bekerja di Paragon adalah dari divisi saya sendiri. Di bagian corporate social responsibility, tentunya kita bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan teman-teman baru setiap harinya, dan ini tentunya membuat saya setiap hari itu merasa semakin banyak hal-hal positif yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, dan tentunya memperkaya diri. Tapi sampai saat ini pun masih dalam proses belajar. Nah, hal ini yang membuat saya nggak henti-hentinya bersyukur bisa bekerja di sebuah perusahaan yang sangat mengutamakan nilai kekeluargaan, dan bersama-sama kita berproses untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Gitu kan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi di sini yang ditekankan oleh Kak Nelsa, ini anak baru langsung dapat tanggung jawab yang besar gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat pun juga, ini orang-orang Paragon beneran ini masih muda-muda gitu ya. Nah, itu kerennya di Paragon sih ya. Jadi baru tapi kita sudah diberikan kepercayaan yang besar untuk menghandle sebuah event atau menghandle sebuah hal yang besar kayak gitu. Kalau mungkin dari Karya sendiri, gimana nih Kak? Apa sih yang membuat Kak Ria ini bisa betah di Paragon? Kalau ditanya betah, itu pasti betah banget ya. Dari sedikit cerita sebelum aku masuk Paragon, dari fresh graduate, itu tuh dulu pengennya ya udah di perusahaan yang BUMN, yang mungkin aman lah nanti di hari tuanya, atau yang istilahnya dia jadi market leadernya juga kayak gitu. Tapi begitu masuk Paragon, oke, di sini adalah
perusahaan yang punya lingkungan yang sangat positif dari apa lingkungan kerjanya, lingkungan apa kita bekerja dengan siapa kayak gitu. Nah, hal juga yang paling saya highlight itu juga dari seperti yang diceritain sama Kak Nelsa. Ketika kita benar-benar anak baru dikasih kesempatan buat nge-explore diri kita ngembangin diri kita. Nah, bayangin sih aku baru 6 bulan ikut Paragon, tapi di sini udah disuruh jadi perwakilan HCMOD buat ngasih tahu teman-teman, ngasih tahu apa sih HCMOD, terus alumni sharing kayak gitu kan. Mungkin di beberapa perusahaan kalau jadi pembicara itu yang benar-benar harus tahu banget ya, kayak misal Kak Gita gitu yang udah 5 tahun kerja, tapi 2 tahun ya. Untuk saya itu 5 tahun ya. Mbak Neno yang 5 tahun. Nah, jadi benar-benar dikasih kesempatan luar biasa sih untuk mengembangkan diri kayak gitu. Terus juga dari segi benefit-benefit lainnya itu juga Paragon udah yang paling number one ya. Dari itu tuh kalau nggak salah dari survei kerja.com ya, employee satisfaction. Jadi kepuasan karyawan itu Paragon udah nomor 3 gitu di antara industri yang lain, di antara perusahaan lain di industri yang sama FMCG. Yang pertama ya tau lah mungkin siapa, yang kedua, nah yang ketiga ini benar-benar Paragon. Jadi nah nggak usah disebutin ya, nggak usah disebutin ya, cari aja sendiri. Nah, nggak dapat hadiah kalau bisa jawab ya. Nah, dari nomor 3 itu dari sekian ribu perusahaan FMCG, Paragon nomor 3 untuk employee satisfaction-nya. Jadi bisa dilihat ya apa yang kita dapatkan dari fasilitas mes, terus habis itu kita dapat benefit tunjangan. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya mau nikah juga dikasih tunjangan loh. Bahkan tuh ya, kalau misalnya mau nikah muda sama karyawan tuh dua-duanya dikasih tunjangan. Belum lagi nanti kalau udah berkeluarga dikasih mes keluarga, coba bayangin. Jadi di Paragon ini tuh sangat memanusiakan manusia gitu. Gimana gitu loh kalau misalnya kita jadi karyawan kan, terus habis itu misal ngelakuin kesalahan itu dibentak misal di perusahaan lain. Nah, kalau di sini tuh nggak pernah ada yang namanya bentak-bentakan kayak gitu. Jadi melalui value-value yang ada dari Paragon, dari ketuhanan. Nah, teman-teman juga kebayang nggak sih perusahaan mana sih yang benar-benar menjadikan value ketuhanan itu menjadi value perusahaan? Belum ada kan? Setahu aku juga belum ada, dan cuma di Paragon. Di sini kita benar-benar harus memberikan positivity gitu kan ke teman-teman, bukan cuma teman-teman sih, kayak lingkungan, terus juga mitra-mitra. Jadi benar-benar di sini tuh kayak kebaikannya tuh benar-benar dijunjung tinggi. Jadi di sini aku sangat nyaman dan aku belum ada pikiran untuk pindah-pindah kemana. Bahkan kemarin kayak bukaan BUMN segala macam gitu tuh aku juga nggak apply karena emang aku udah nyaman banget di sini gitu. Nggak tergoyahkan ya dengan segala fasilitasnya tadi ya. Menikah aja dapat tunjangan juga, dapat mes juga gitu ya. Dan pastinya yang paling luar biasa sekali dari PT Paragon ini, kalau untuk karyawan yang sudah 7 tahun ya, insya Allah ya, alhamdulillah sudah 5 tahun ya. Jadi untuk kalian sudah 7 tahun nanti akan diberangkatkan umroh oleh PT Paragon. Wow, luar biasa sekali ya. Cuma yang muslim saja, tapi yang non muslim juga dikasih paket ini ya, rohani ke tempat apa namanya? Itu peribadahnya masing-masing gitu. Nah gitu ya, jadi sudah terbayang ya, kayaknya mainnya udah enak-enak, kayaknya keren banget nih, aku banget nih, kayaknya aku harus masuk nih kayak gitu ya. Mungkin terakhir pesan dari teman-teman untuk seluruh teman-teman juga ya yang ada di sini, apa sih nih supaya teman-teman makin mantap lagi nih gitu untuk berkarir di dunia FMCG ini. Mungkin dari Kak Nelsa atau Kak Ria? Pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman tadi seperti yang saya udah cerita sebelumnya, bahwa di Paragon ini kita sangat amat dipercayai oleh CEO kita. Dan untuk itu bagi teman-teman yang suka bereksplorasi, yang suka meng-create ide-ide baru, jangan sungkan-sungkan untuk bergabung bersama kami di Paragon, karena tentunya Paragon akan memfasilitasi itu semua. Dan positifnya kita bekerja di dunia FMCG adalah FMCG ini nggak akan ada matinya, karena setiap harinya meskipun ekonomi sudah melemah atau ada terkendala dalam hal apapun, FMCG tidak akan terkena imbasnya karena kita tentunya akan membutuhkan produk-produk dari FMCG ini. Nah, that's why kenapa FMCG ini menjadi salah satu industri yang perlu untuk teman-teman pertimbangkan menjadi sasaran bagi teman-teman untuk berkarir nantinya, karena tentu akan memiliki masa depan yang cerah lah gitu. Pesannya gitu sih.
Dan kalau teman-teman setelah kita sharing tadi merasa, oh saya juga sama tuh seperti kakak itu, kita juga memiliki nilai kekeluargaan, ketuhanan dan segala macam yang sesuai dengan visi dan misi tersebut, jangan ragu untuk menjadi bagian dari Paragon, karena Paragon adalah milik kita bersama, milik lokal, dan 100% keuntungannya balik untuk lokal kembali gitu. Oke, luar biasa sekali. Udah ada tambahan dari Kak Gita? Kalau aku mengutip dari apa yang sering disampaikan oleh CEO kita, Pak Harman Subakat, dia sangat sering menyampaikan perusahaan akan menjadi besar sebesar orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, saya yakin bahwa teman-teman di sini adalah calon-calon orang-orang besar, sehingga kami menunggu teman-teman di sini untuk bergabung bersama Paragon. Kita buat Paragon menjadi lebih besar lagi dan kita akan berbagi mimpi bersama. Berbagi bersama, luar biasa. Kalau dari kalian sendiri mungkin pesannya ini gimana nih buat teman-teman yang pengen gabung, apalagi tim HC yang berkaitan langsung dengan teman-teman yang akan join, mungkin ada pesan untuk adik-adik di sini? Pesannya kenali diri sendiri dulu. Jadi benar-benar tahu sebenarnya tuh aku pengennya jadi apa gitu. Ketika teman-teman udah tahu, kemudian teman-teman udah punya apa ya, faith, jadi kepercayaan bahwa aku memang bisa masuk sini, ya udah lakuin aja. Sebenarnya ini sedikit lebih general ya. Untuk teman-teman yang fresh graduate baru mau cari kerja, itu benar-benar dicari dulu jati dirinya. Misal emang mau pengen masuk dunia apa, dan ketika memang udah tahu, oh ternyata FMCG itu manfaatnya juga banyak, oh ternyata di Paragon pun juga sebenarnya banyak. Nah itu baru benar teman-teman baru tahu nih apa istilahnya, kayak ternyata kemampuan teman-teman di sini itu bisa dipertanggungjawabkan juga. Di sini juga banyak banget pembelajaran yang kita dapatkan gitu. Ketika kita misal ya mungkin di BUMN atau apa, kan itu sudah terdevelop ya sistem-sistemnya. Nah ketika kita sebagai Paragon itu kan swasta ya, ya kan swasta. Nah kayak gini loh, kayak benar-benar harus berkembangnya itu seperti ini, harus ngomong di depan umum. Nah, balik lagi, Paragon kan swasta ya. Jadi mau swasta atau mau BUMN itu sebenarnya sama aja. Mau FMCG atau mau industri lainnya itu sama aja. Cuma teman-teman harus tahu sendiri sih jati diri teman-teman itu gimana, passionnya gimana. Nah, ketika udah menetapkan satu perusahaan, menetapkan satu industri, baru teman-teman tahu pengennya tuh masuk bagian apa kayak gitu. Oke. Gitu ya, jadi harus kenali diri dulu ya, passionnya di mana gitu kan. Kalau pas banget kan enak tuh ya, bisa kerja yang di passion dan juga dibayar lagi ya, gitu ya. Jadi buat teman-teman misal yang, aduh ini kayaknya aku banget di passionnya, langsung aja join gitu ya. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa ya. Talkshow-nya menarik banget ya hari ini ya, teman-teman makin tahu lagi tentang apa saja sih yang ada di PT Paragon ini, dan semoga nanti yang tadi sudah disampaikan adik di sini juga semakin semangat lagi untuk bisa bergabung di dunia FMCG. Oke, terima kasih kepada Kak Gita, Kak Nelsa, dan juga Kak Lia. Dan kita persilakan kalian untuk duduk kembali.